Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari aktor tampan Giorgio Abraham yang mengidolakan Tom Cruise. Selanjutnya, kabar terbaru datang dari aktor senior Mark Zuckerberg yang terkena COVID-19. Terakhir, kabar terbaru Fathir Muchtar yang kerap latihan motor trail di sela break syuting. Kembali muncul di layar kaca tanah air dengan pesona rambut panjangnya siapa yang tak kenal dengan Giorgio Abraham. Terlihat selalu maksimal dalam bermain perannya, siapa sangka Giorgio juga pernah merasakan susah membangun mood sebelum berakting. Akan tetapi, Gino selalu bersyukur karena banyak orang di sekitarnya yang memberikan energi positif dan support system. Selain itu, Gino juga termotivasi dari aktor Hollywood yang piawai dalam berakting seperti Tom Cruise sampai Leonardo DiCaprio. Itu dia sih, mungkin bisa seperti itu karena aku selalu harus, setiap orang pasti ada hari dimana dia good mood atau bad mood, manusiawi ya, semua orang pasti ada. Tapi ya di saat kita lagi bad mood, aku puji Tuhan lah, aku selalu ada orang-orang di sekitar aku yang selalu memberikan aku support dan memberikan rasa, ya aku lebih syukur sama apa yang aku punya, pekerjaan yang aku miliki saat ini, suasana lokasi syuting, orang-orang yang begitu support aku, orang-orang yang begitu baik, yang benar-benar mereka kerja pagi malam sama-sama. Jadi itu membuat aku termotivasi untuk tetap selalu memberikan yang terbaik gitu. Karena di sini kan mungkin aku capek satu hari gitu, aku capek banget, itu akan efek acting aku. Dan imbasnya juga ke para penonton. Semua ini kan ada arti ya, selain kita bekerja mencari duit di sini, tapi kan kita pengen memberikan satu tontonan yang namanya karya, kita pengen memberikan satu tontonan yang sangat menghibur masyarakat, apalagi di momen seperti sekarang ya, di momen benar-benar kita orang-orang yang ada di rumah itu pengen butuh hiburan, karena mungkin mereka banyak lagi stres, pekerjaan yang sangat susah sekali gitu, banyak yang mereka dikeluarin dari pekerjaan dan lain-lain. Tapi di momen seperti ini kita sebagai seorang seniman punya tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk tetap kita memberikan karya-karya yang menghibur, cerita-cerita yang lebih fun, lebih ringan, yang bisa membuat mereka tersenyum di saat ya setelah acara itu selesai mereka mungkin akan kembali besok mana ya, gua harus apply kerjaan apa dengan problematikanya masing-masing. Jadi ya ini salah satu tanggung jawab sih untuk para seniman juga sih. Aktor dari luar negeri yang ngebuat tuh gue pengen jadi aktor nih. Oke. Aktor dari luar negeri yang membuat termotivasi jadi seorang aktor. Iya. Kalau dari kecil, masih kecil banget suka banget sama nonton Mission Impossible, Tom Cruise, ya kan. Iya. Setiap anak pasti pengen jadi dia gitu, keren naik motor. Wow, ini idola banget. Tapi untuk yang benar-benar membuat aku jadi bisa acting mungkin Al Pacino, Leonardo DiCaprio, ya mereka lah yang aku nonton film-film mereka itu benar, Robert De Niro, pemain-pemain yang hebat gitu. Jadi membuat aku asik ya, jadi seorang aktor itu kita dapat ruang untuk mengeksplor, membuat satu karakter gitu, menciptakan satu karakter yang divisualisasikan. Kita jadi punya tanggung jawab, kita jadi ada ruang untuk mengeksplor setiap gerak-gerakan mereka, hal kecil dari mereka, cara-cara mereka, cara berbicara mereka, busana yang mereka pakai, apapun itu kita semua bisa bentuk, dan itu seru menurut aku. Ini kayak membuat sculpture gitu, membuat apa ya, dari tanah liat menjadi satu bentuk yang utuh, yang orang bisa oke, ternyata ini adalah cowok jahat dari gini, jadi dia jelas, tapi semua itu kan kita ciptakan. Seberapa jeli kita menciptakan setiap detail-detailnya, membuat satu ini keseluruhan yang optimal, yang bagus. Menurut aku sendiri, aku belum bisa bilang bahwa di luar sana jauh lebih, mereka memberikan ruang lebih apa semua. Dia memang beda. Kan secara industri mereka juga sudah berjalan jauh sebelum kita. Ya kita harus menyadari bahwa memang
Hollywood atau perfilman di India, mereka lebih dahulu memulai, mereka sudah terbentuk lebih dahulu. Jadi memang kalau mereka lebih unggul ya wajar gitu. Secara mereka biasanya mereka seperti di Amerika, Hollywood pakai bahasa internasional, di mana banyak sekali dari negara-negara lain yang bisa mengerti apa film-film yang mereka tonton gitu kan, bahasanya dari segi bahasa. Tapi kalau untuk masalah sendiri dari ruang mengeksplor sendiri, menurut aku kita sudah ada sedikit improvement perlahan. Tapi ya aku yakin by time akan jauh lebih baik. Tak sampai di situ, banyak yang tidak mengetahui bahwa Giorgio Abraham kerap berperan sebagai antagonis. Bahkan 90% film yang ia lakoni lebih mendominasi karakter antagonis. Gino juga berharap kedepannya mendapat tawaran karakter yang lebih ekstrim lagi. Bukan. Dan ini puji Tuhan banyak yang berhasil juga, banyak mendapatkan respon positif. Dan justru menurut aku ingin mencoba karakter-karakter yang memang jauh lebih kompleks, tidak berbicara cuma antagonis atau protagonis, tapi lebih deep lagi gitu, lebih mungkin antagonis tapi yang antagonisnya itu lebih implisit, tidak terlalu terlihat jahat tapi sebenarnya jahat, tau gak sih? Mainkan karakter yang kelihatan baik tapi ternyata licik tapi nggak terlalu kelihatan, pokoknya seperti itulah. Tapi menurut aku lebih susah untuk dimainkan. Lebih tertantang berarti ya? Tertantang ya. Jadi ya peran-peran seperti itu sih yang menurut aku sangat menantang aku. Saat aku dapat tawaran-tawaran seperti itu dan aku suka ceritanya, pasti aku akan maju. Aktor senior Mark Sungkar tidak hadir dalam persidangan kasus korupsi dana triathlon dikarenakan positif COVID-19. Hal tersebut dibenarkan oleh pengacaranya Fahmi Bahmin. Menurut informasi ayah dari Shiren Sungkar, merasakan gejala setelah persidangan minggu lalu, mulai dari susah tidur sampai hilangnya indera perciuman. Akhirnya, Fahmi berkoordinasi dengan majelis hakim agar Mark Sungkar diberi perawatan intensif sampai sehat kembali. Melihat dari potensi usia Mark Sungkar yang sudah lanjut usia. Jadi gini, informasi yang saya terima dari Pak Mark itu sudah 5 hari yang lalu ya. Itu tepatnya itu satu hari setelah persidangan minggu lalu kan, hari Selasa itu, Pak Mark menghubungi menyampaikan sejumlah keluhan ya. Keluhannya itu mulai dari susah tidur, menggigil ya, tidak bisa sholat gitu kan, karena sangat luar biasa membuatnya ya. Kemudian penciumannya menjadi hilang. Itu sudah sejak 5 hari yang lalu. Lalu pada akhirnya kemarin kami berkesempatan, saya sama Mbak Siren ya, kemarin sama ibunya, Ibu Fani ya, membesuk yang bersangkutan sore kemarin, siang sekitar jam 1 atau jam 2 ya, kita ke rutan Polda Metro Jaya untuk membesuk yang bersangkutan. Kita berkesimpulan untuk diadakan pemeriksaan lanjutan. Akhirnya kita datangkan dokter dari luar untuk melakukan PCR, jadi bukan swab lagi tapi langsung PCR ya. Dan hasilnya 1 hari setelah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif COVID. Nah, jadi itu sejalan dengan gejala-gejala yang beliau alami pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan kayak gini, permohonan kita ini kan sebenarnya 2-3 minggu yang lalu ya, karena mengkhawatirkan adanya potensial suspek ya, jadi adanya potensial suspek dari Pak Mark ini karena usia gitu ya. Lalu kondisi yang ada di sana kan banyak orang ya, banyak juga tahanan-tahanan baru yang masuk dan segala macam, itu mungkin bisa saja terjadi kan sewaktu-waktu yang bersangkutan itu bisa kena itu. Nah, akhirnya apa yang kita khawatirkan selama ini terjadi kan hari ini, bahwa yang bersangkutan memang positif COVID. Jadi potensial suspek yang kami khawatirkan sebelumnya terbukti saat ini bahwa yang bersangkutan sakit. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada akhirnya kita mengajukan permohonan ke majelis hakim, kemudian juga tadi pagi kita koordinasi dengan jaksa penuntut umum menyampaikan kondisi Pak Mark yang sebenarnya. Lalu pada akhirnya kita berkoordinasi dengan pengadilan, dengan hakim dalam hal ini untuk melakukan musyawarah. Dan tadi seperti yang disaksikan dalam persidangan, hakim telah mengabulkan permohonan untuk yang bersangkutan dibantarkan sampai sehat ya. Jadi proses pembantarannya nanti yang bersangkutan akan mendapatkan perawatan intensif ya dari dokter yang berkompeten, dan dalam penetapan hakim itu ditujukan ke RSPP ya. Jadi mudah-mudahan saja kita doakan semoga Pak Mark bisa sembuh dan bisa menjalankan persidangan-persidangan dengan agenda-agenda selanjutnya sebagaimana dari awal kita mendesak supaya yang bersangkutan harus dibantarkan atau menjadi tahanan kota supaya rutin perawatan, treatment kesehatan bisa jalan gitu ya.
kemudian bisa sewaktu-waktu bisa berkonsultasi dengan dokter ahli dan segala macam. Itu aja. Jadi kan tujuan hukum ini ada 3 ya, keadilan, kemanfaatan, kepastian. Ya kan, menahan ini kan bagian dari kepastian hukum. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan sakit, berarti tidak ada kemanfaatannya gitu ya. Jadi harus terintegral. Gitu. Jadi kalau saya, hemat saya, ya kita juga harus mengedepankan kepastian, kemanfaatan hukum. Karena kalau beliau sehat kan bisa menjalankan persidangan sebagaimana. Mendengar sang ayah positif COVID-19, akhirnya Shiren sungkar ditemani ibunda menjenguk sang ayah dengan membekali vitamin dan madu. Meskipun bertemu Mark Sungkar harus berjarak, namun support dan dukungan Shiren tak pernah habis. Karena yang bersangkutan sakit, makanya kita hadirkan ke sana juga untuk melihat yang bersangkutan, gitu ya. Sekaligus Shiren membawa sejumlah kebutuhan, ya, seperti madu, seperti vitamin dan segala macam gitu, untuk penguatan fisik ayahnya, kira-kira gitu. Iya, tapi kan dengan jarak ya, jaga jarak ya. Tetap protokol kesehatan kita terapkan. Di Polda juga kan pasti menerapkan protokol kesehatan. Iya, seperti minggu lalu yang saya katakan, Mbak Shiren itu sebenarnya setiap saat itu mau ke sana. Cuman Pak Mark sendiri yang melarang. Ya, Pak Mark itu tidak mau anaknya ke sana karena kondisinya kayak gini gitu loh. Sebagai anak kan prihatin gitu ya. Sebagai anak kan pastinya prihatin. Kemudian memberikan support, dukungan supaya ayahnya bisa lekas sembuh, bisa kuat gitu ya. Pasti prihatin lah sebagai anak. Fathir Muhammad bukan nama baru di industri hiburan tanah air. Sudah membintangi banyak sinetron membuat Fathir harus lebih menjaga imun tubuh. Apalagi di musim COVID-19 yang makin merajalela. Di samping itu Fathir selalu sedia vitamin dan madu untuk menjaga stamina. Tak hanya itu, Fathir juga gemar berolahraga, bahkan ia sering latihan motor cross di sela break syuting. Selain untuk latihan, nyatanya Fathir akan mengaspal di ajang balap yang akan berlangsung nantinya. Saya selalu kesempetin olahraga. Salah satunya buat jaga imun, terus vitamin, saya minum habatus sauda dan madu, itu andalan lah dari zaman masih muda sampai sekarang. Apa lagi ya, udah habis itu hidup senang, hidup bahagia, jadi kita jauh dari stres, imun kita pasti. Olahraga yang kalau di lokasi itu biasanya lari, terus berenang, terus ada juga kadang voli. Baru belajar voli, bola kadang-kadang, sepeda, saya motor trail, saya pakai motocross itu buat kalau nanti masuk musim balap lagi saya siap ready. Jadi kan ini kan dekat gunung ya, jadi tiap ada waktu kosong sekitar 2-3 jam saya lari ke gunung buat latihan sendirian aja. Masih balap, saya pembalap Asia, ada Anda. Kalau saya ikut rally cross country rally, ini pakai motor ini 700 cc. Iya motornya. Ini saya ganti ban dulu kalau buat ngaspal. Saya pakai buat kalau mau ke ibu saya kan di Pelabuhan Ratu, jadi saya ganti ban aspal. Iya, itu juga tuh melatih. Di samping itu, Fathir juga tak mau ambil pusing, bahkan selalu enjoy setiap menghadapi permasalahannya. Selain itu, Fathir sering dipasangkan dengan sang istri, yakni Vera Veriska, dalam berakting. Namun Fathir memilih membebaskan Vera dengan hobinya agar terhindar dari rasa bosan. Begitu, ya, take it pemirsa. easy atas semuanya. Jangan dibawa pikiran lebih jauh, karena makin dipikirin makin masalah semakin ruwet gitu. Mendingan take it easy, cari solve problemnya apa, habis itu udah nggak usah dibesar-besarin, nggak usah dilebay-lebayin, ketawa-ketawa aja, anggap aja angin lewat. Orang beda-beda, jadi ada yang kalau saya 24 jam ketemu sama Vera karena syuting bareng kan, kerja ketemu. Nah, giliran ada break, Vera mau dengan hobinya dia nyalon dan mall segala macam, saya pilih ke main-mainan saya lah gitu loh. Jadi nggak bosan banget. Oke, tips bahagia, jangan lupa piknik Hato. Karena piknik itu membuka aura jahat. Pokoknya happy lah. Soalnya biasa kita ngeliat tembok di kota gitu. Terus kalau lu piknik kan lu bisa ngeliat sesuatu yang jauh ke depan, refresh otaknya, bisa lagi pikiran-pikiran fresh juga ada gitu. Pokoknya wajib lah.